semuanya, apa kabar? Wah, semoga sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kembali lagi di Queen Talk bersama saya, Farhanisa Nasution. Dan saat ini saya sedang berada di Permata Berlian Residence. Nah, kalau udah Queen Talk, itu pasti ada bincang-bincang. Kira-kira siapa yang jadi narasumber kita hari ini? Saya boleh kasih clue ya. Clue yang pertama, beliau ini adalah sosok yang sangat karismatik. Sudah cukup lama menghiasi layar kaca Indonesia. Dan kalau clue yang ini kayaknya pageant lovers bisa langsung nebak nih kayaknya. Beliau ini merupakan icon host dari pemilihan Putri Indonesia. Wah, ini kayaknya udah this name rings the bell. Langsung saja kita undang the one and only Kak Choky Sitohang. Yeay! Halo Kak Choky, apa kabar Kak? Good to see you again. It's been a while. It's been a while, I know. Yes, silakan Kak. Di sini boleh. Oh, nyaman banget di sini ya. Wah, enak ya Kak ya. Siapa yang tinggal di sini kira-kira? Nah, siapa kira-kira? Kak Choky apa kabar? Baik, sehat, bahagia, dan masih terus berjuang dalam hidup. Wah, ini semangatnya Kak Choky ini nih yang harus kita tiru karena aku ingat banget. Iya, Pak. Dari zaman aku Putri Indonesia, Kak Choky itu kasih pembekalan dan ngasih pesan ke kita bahwa semua yang kita kerjakan itu harus dikerjakan dengan hati. Betul. Dan juga kita harus bersungguh-sungguh. Betul. Oh, masih ingat itu 2015. Pak. Exactly, that's why you're the icon. You've been here like dari zamanku aja udah 10 tahun. Nah, berarti kalau di total kayaknya lebih dari 14 tahun, 15 tahun? 15 tepat. 15 ya. Nah, exactly. 15 tahun, guys. Jadi wah, ini nggak heran ya kalau beliau ini kita sebut sebagai ikon dari host pemilihan Putri Indonesia. Terima kasih kepercayaannya. Ya, terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia Kak. Thank you YPI, Putri, Pak Mega, dan rekan-rekan yang selalu dengan rendah hati beri saya kesempatan untuk berkembang lagi di program ini. Selalu. It's our honor Kak to have you on stage. Thank you. Dan Kak Choky, langsung aja. Ini kan berarti sudah 15 tahun, lebih dari 1 dekade Kak Choky. Hampir menuju ke 2 dekade nih ya. Hampir menuju 2 dekade. Nah, kita juga tahu Kak Choky ini kan sebelumnya sudah memiliki karir ya Kak ya. Sebagai presenter yang terkenal banget. Aku ingat banget setiap ada periodenya di mana setiap kali aku nyetel TV ini semuanya Kak Choky gitu. Mulai dari acara olahraga, acara ini, semuanya Kak Choky. Dan tiba-tiba Kak Choky ke Putri Indonesia yang notabene pageant begitu ya. Betul. Pemilihan beauty pageant yang sebelumnya belum pernah nih kayaknya kita ngelihat Kak Choky. Gitu. Boleh tahu nggak Kak alasan untuk akhirnya memutuskan untuk boleh deh gue coba gitu, itu apa? Jadi awalnya kira-kira tahun 2008. Ya, 2008. Waktu itu kami memang ada program yang cukup banyak di stasiun televisi, saya sebut Indosiar. Nah, Putri Indonesia saat itu juga tayang secara konsisten di stasiun TV yang sama. Nah, karena ada keterkaitan program yang seragam, saya sering muncul di stasiun TV itu, jadi kami dapat tawaran. Dan saat itu tawarannya adalah untuk menjadi co-host. Oke, co-host. Saya mendampingi main host, atau host utamanya yang di panggung. Dulu ada Bang Charles Bonar Sirait namanya. Senior kami, abang kami. Nah, Bang CBS dengan partnernya, bergantian juga. Seingat saya waktu itu saya co-host 2 tahun. Setelah 2 tahun jadi co-host, ada evaluasi dari YPI, dari Indosiar, dan itu memberikan saya ruang untuk dipromosikan. Kemudian akhirnya kami naik dan menjadi host utama. Sejak saat itu ya saya merasa ini tantangan baru. Biasanya kan saya juga identik dengan membawakan acara yang banyak perempuan cantik ya. Iya. Dalam perjodohan gitu. Programnya fenomenal juga. Tetapi untuk Putri Indonesia tentu berbeda. Karena yang dimunculkan adalah boleh diasumsikan dan dianggap sebagai putri-putri terbaik dari daerah. Iya. Kan udah ada seleksinya. Betul, dari provinsi ya. Kita percaya pada seleksi. Iya. Kita percaya pada rekrutmen. Nah, begitu mereka disatukan dalam sebuah panggung, bagaimana mengakomodir kekuatan mereka sebagai seorang host, itu yang penting. Dan itu ada kemampuan yang saya latih terus. Berarti kalau kita lihat Kak Choky tidak hanya memposisikan diri sebagai pembawa acara, karena kan pembawa acara mungkin ada yang merasa bahwa tanggung jawab saya hanya sebatas membawakan acara ini supaya lancar dari awal sampai akhir. Tapi di sini aku melihat Kak Choky berusaha memahami. Padahal Putri Indonesia itu setiap tahun kontestannya kan banyak ya Kak ya, 30-an lebih lah gitu ya.
Berarti Kak Coki benar-benar melihat mereka satu demi satu untuk kemudian bisa memahami mereka secara personal. Betul. Salah satunya adalah misalnya tahun 2015 waktu zamannya Fanny nih. Iya. Fanny kan duduk di paling depan, gitu. Ikut pembekaran saya. Masih ingat ya? Ya. Ya ampun. Kamu duduk paling depan, posisi tegak, meskipun teman-teman finalis yang lain juga sudah lelah sepanjang hari, tapi berusaha untuk menghormati siapa yang jadi pembicara. Nah, sebelum saya masuk ruang kan saya udah pelajari latar belakang kalian. Saya mesti tahu saya mau ngomong sama siapa nih. Mana yang menonjol dari akademiknya, mana yang punya talenta sudah biasa membawakan acara, mana yang latar belakangnya model. Ya supaya nanti dia bisa jadi inspirasi buat teman-temannya waktu dia lenggak-lenggok. Atau public speaker, pembicara publik kan ada. Betul, betul. Nah, kalau saya nggak pelajari kalian satu persatu mendalami, paling nggak saya tahu permukaan deh. Itu berarti saya kosong. Berarti saya nganggap bahwa ini pekerjaan remeh-temeh yang receh banget. Saya nganggap, saya percaya pada talenta saya saja, nggak punya persiapan. Yang terjadi adalah nanti sebaliknya di panggung. Pasti saya kalah. Pasti saya jatuh. Karena itu sudah satu langkah lebih dekat dengan kejatuhan, namanya kesombongan. Makanya saya selalu sadar, saya ingin selalu dalam posisi waras untuk mengenal orang, lawan bicara, terutama putri Indonesia, karena kalian semua diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mahkota. Betul, karena kita berada di situ untuk ya menunjukkan versi terbaik ya Kak ya dari diri kita untuk kemudian meraih prestasi terbaik pula begitu. Betul, ya. betul. Berarti ibaratnya kalau ini mau perang, persiapan dulu ya Kak, persiapan dulu salah satunya ya dengan mengenal gitu ya. Benar. Saya belajar dari ilmu perang. Ya. Selalu ditulis dalam sejarah Indonesia, salah satu panglima yang paling pintar strateginya kan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Iya. Waktu dia mau menyerang, waktu dia mau bertahan, tidak ada yang namanya spontanitas. Semua adalah ilmu persiapan. Betul. Dia panggil asisten logistik, dia catat apa yang kita punya, yang kita nggak punya, bagaimana memberi makan pada prajurit. Amunisi kita cukup nggak untuk perang berapa jam? Panggil asisten intelijen, bagaimana kesiapan mental anggotanya, jangan sampai mereka lagi ada di bawah. Karena percuma punya persenjataan, tapi mereka nggak siap perang secara mental misalnya. Kita panggil asisten personil, kita cek siapa-siapa saja yang akan diunggulkan di baris depan, tengah, dan lain sebagainya. Jadi berstrategilah, supaya persiapan ini yang membuat kamu tidak kaget terhadap kejutan. Benar, karena persiapan yang baik itu adalah kunci keberhasilan ya Kak. Setuju. Nah itu dia quotes pertama hari ini guys. Kamu yang dapat. Iya itu dari Kak Coki kan. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai persiapan nih Kak, tentunya tidak serta-merta dilakukan ujuk-ujuk gitu. Pasti ada riset seperti yang tadi Kak Coki sebutkan, ada juga mungkin waktu yang didedikasikan untuk bisa mengenal dengan mungkin ngobrol sedikit atau mengamati kalau sekarang kita ada sosial media begitu ya untuk memudahkan riset gitu ya. Betul. Nah, Kak Coki dari 2008 ya sudah mulai dari co-host secara bertahap kemudian dipercaya oleh Yayasan Putri Indonesia untuk menghandle panggung utama di stage. Ini membawa saya ke salah satu kejadian yang sempat viral di tahun 2017 begitu yang kita semua lihat gitu, tapi mungkin di sini ada juga yang nonton di rumah atau mungkin pageant lovers ini belum tahu nih gitu, cuman hanya tahu sekilas-sekilas gitu kan. Tentang waktu itu kalau boleh saya sebut ya Kak, kalau boleh saya sebut nih salah menyebutkan nama pemenang atau tertukar, bisa kita sebutkan tertukar. Nah, sebagai seorang public figure yang sudah memiliki kredibilitas, reputasi yang sudah cukup lama dibangun, itu gimana Kak waktu itu? Boleh kita tahu sedikit perspektifnya Kak Coki dari kejadian itu dan sebenarnya apa sih yang terjadi Kak? Pertanyaanmu bagus, dan ketika kita kembali pada cerita masa lalu ini bukan berarti mengorek luka. Karena perjalanannya sudah lama. Betul. Kami sudah move on dari kejadian tersebut, saya bersama rekan-rekan Yayasan Putri Indonesia dengan panitia. Kejadian saat itu memang cukup menghebohkan. Karena panitia, seingat saya, juri keliru menempatkan nama putri yang menerima gelar pada tulisan gelar di depannya. Jadi misalnya putri Indonesianya adalah Farhanisa. Kemudian runner up-nya misalnya Harasta, misalnya sebagai contoh. Maka harusnya kan putri Indonesianya ya Farhanisa, tapi nama Harasta naik.
Penempatan itu yang keliru. Sementara kami sebagai host, sebagai pembawa acara, kami tinggal membaca yang sesuai dengan penempatan. Iya. Nah, kejadian tahun 2017, kalau saya ingat, 2017 ini menjadi semakin heboh karena di tahun yang sama, pembawa acara Miss Universe saat itu Steve Harvey melakukan kesalahan serupa. Betul. Kesalahan Steve Harvey jelas kalau dia memang salah nyebut. Bukan salah juri menempatkan nama, tidak. Memang beliau mengakui kan dalam konferensi pers Steve Harvey, dalam penjelasan di panggung, dia bilang, maaf saya salah menyebutkan, dia bilang begitu. Betul. Nah, kembali ke kejadian kami di Putri Indonesia 2017, waktu saya menerima amplop dari panitia, kemudian kami buka, itu kan masih hangat banget ya. Betul. Belum ada yang tersegel ya, tersegel. Okay. Ya. Begitu kami buka, saya kan lihat sama Zizi, Sivana Litesha Siregar, partner saya. Saya lihat, tunjukkan ke dia, dan ini sebuah konfirmasi bahwa kami melihat hal yang sama. Ya, siap. Kemudian saat saya menyebutkan, begitu saya menyebutkan, saya jelas melihat di arah jam 11 mata saya. Ini kumpulan juri langsung heboh sendiri. Saya lihat ada gestur bahwa ini seperti ada yang salah. Nah, saya menangkap gestur itu, lalu saya katakan secara langsung, itu kan siaran langsung. Betul. Saya bilang, pemirsa, sepertinya ada dinamika di meja Dewan Juri. Saya pakai kata dinamika. Saya ingat saya memilih kata itu karena ada riak. Nah, saya berharap director waktu itu dari stasiun TV-nya langsung ngambil gambar, misalnya ke pembicaraan perdebatan, supaya terang benderang di depan pemirsa. Bahwa ada hal yang mesti kita lakukan perbaikan segera saat itu juga. Ada sesuatu nih. Betul, gitu pasti ada sesuatu. Ternyata benar dugaan saya. Lalu kemudian juri bergerak cepat. Saya ingat Pak Mega waktu itu langsung bergerak, menulis. Dan kita butuh waktu. Untuk mereka menulis ulang. Perjalanan dari meja juri ke host kira-kira 15-20 meter untuk mengantarkan amplop yang baru dan lain sebagainya. Dan saya mendapatkan notifikasi segera dan cepat bahwa ini ada kekeliruan, Coki, ambil waktu, buying time. Itulah retorika yang saya pakai. Dan itu kerjasama tim. Bukan hanya saya yang bicara. Ingat loh, ini stasiun televisi. Mereka perlu mengambil visual. Pindah ke penonton. Penonton juga penasaran, ini ada apa sih? Gitu. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Yang pada akhirnya setelah program ini selesai, kami melakukan evaluasi. Dan saya bersyukur bahwa juri menerima saran masukan dari kami sebagai host. Saya katakan kepada salah satu juri saat itu bahwa Pak, ini bukan kekeliruan saya atau Zivana. Ini murni kekeliruan penulisannya. Jadi salah menempatkan nama pada kolom tertentu. Ya, saya mohon tolong ini diluruskan dalam konferensi pers resmi untuk menyelamatkan nama baik kita. Betul. Program Putri Indonesia, Yayasan Putri Indonesia, dan juga hostnya. Ada Coki, ada Zivana. Dan semua orang yang terlibat di dalamnya yang dilindungi oleh entitas namanya Putri Indonesia. Kejadian ini karena Fani ceritakan, ya saya ceritakan, kembali mengingat, dan kami sudah melewatkan masa-masa gesekan ini. Masa-masa sulit ya? Iyalah, ini kan turbulensi. Ada yang sempat ngomongin, ini kayaknya gimmick deh, karena waktu itu 2017 kan ya tadi Kak Coki bilang kan, Steve Harvey sempat juga sama. Ada yang ngomong juga. Yang paling ramai di Twitter waktu itu. Nah, Instagram belum terlalu heboh. Betul, ya. Ya, Twitter sudah pasti, kemudian pemberitaan juga. Yang akhirnya kami ikuti, kami tindak lanjuti dengan konferensi pers. 2 hari setelah kejadian itu pun, teman-teman infotainment menghubungi kami. Minta wawancara, tapi saya bilang tunggu dulu. Mari kita dengar dulu pernyataan resmi dari Yayasan Putri Indonesia. Dan kemudian mereka lakukan konferensi pers. Pihak TV juga hadir. Kalau itu sudah kan saya tinggal menindaklanjuti kan, dengan ketenangan. Jadi jangan kita terbawa suasana yang dikorbankan malah program kita, jangan. Betul. Kita udah lewati itu, Fani. Dengan baik menurut saya. Semua pihak rendah hati, menahan diri untuk tidak berkontroversi, dan sampai hari ini kan terbukti. Saya masih melanjutkan kepercayaan itu. Semua berjalan seperti harapan. Kami menciptakan lagi unggulan-unggulan baru yang bisa dikirim ke luar negeri membawa martabat bangsa, dan orang nggak ingat-ingat lagi yang lama. Itu kontroversinya sejenak. Iya, betul. Dan ini kalau dari aku sih ngelihatnya bahwa ini membuktikan bahwa Kak Coki dan juga Kak Zizi waktu itu sebagai host dan juga Yayasan Putri Indonesia bisa teamwork-nya dengan baik begitu menyelesaikan resolusi konflik ini. Ini kemudian
kedepannya seperti apa, karena yang namanya Yayasan Putri Indonesia itu sudah memiliki kredibilitas cukup lama. Kak Coki juga demikian gitu. Jadi sama-sama untuk gimana fokus membereskan nih konflik yang terjadi untuk kedepannya supaya bisa bangkit lebih baik lagi gitu kan. Dan terbukti bahwa sampai sekarang gitu banyak yang nggak inget, bener tadi Kak Coki bilang banyak yang nggak inget gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang inget dan mungkin melihat bahwa pernah begini nih. Tapi like a wise man wants to say that it's not about the past, it's about the present and the future. Exactly. What happens in the present stays in the present. Yang kedepannya bisa kita manfaatkan untuk jika terjadi sesuatu yang kurang baik begitu untuk kedepannya kita perbaiki. Kami di acara Putri Indonesia ada durasi. Kadang-kadang kan durasinya lebih daripada apa yang seharusnya. Ya karena ada drama. Betul. Yang spontanitas bisa terjadi, kami harus juga merespon. Inilah reality show. Dan ini beauty pageant melibatkan paling sedikit 30 putri cerdas. Betul. Dari seluruh Indonesia. Gitu. Betul. Dan berarti ini membuktikan jam terbang juga nggak sih Kak Coki? Kak Coki sebagai semua host senior Yayasan Putri Indonesia sebagai yayasan yang senior di Indonesia gitu untuk melihat situasi secara matang untuk menemukan solusi terbaik begitu ya. Benar. Saat itu dan perbaikan ke depan. Jadi masalah terkadang tidak selesai pada saat itu hari itu juga. Betul. Tetapi ada kesempatan memperbaikinya lagi ke depan. Dan kita jangan kembali pada masa lalu untuk merenungkan kesalahan kemudian jadi mengeluhkan seandainya begini begitu. Karena itu sudah ditinggalkan. Betul. Kalau ada pikiran negatif orang, omongan negatif, biarkan aja di sana. Nggak usah terpancing. Aparat tegak. Betul. Nah, ini kata kuncinya adalah perbaikan. Ini juga yang tidak hanya Kak Coki begitu dan juga semua pihak yang terlibat Yayasan Putri Indonesia, kita juga melihat banyak sekali hal-hal baru yang sifatnya inovatif begitu Kak. Termasuk dalam hal pembawa acara. Nah, sejak tahun 2020 ini kalau yang kita tahu nih Kak Coki ini kan image-nya yang berwibawa, elegan, karismatik begitu ya. Nah, sejak tahun 2020 YPI atau Yayasan Putri Indonesia juga ada Kak Cipet nih. Ada Cipet ya untuk jadi tandemannya Kak Coki nih di grand final ya di panggung utama. Dan kalau kita lihat-lihat ya, Pageant Lovers pasti tahu nih. Kak Coki itu kan kayak selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Kak Coki dengan kayak selamat malam Hayati kan gitu kan. Itu kan beda banget nih Kak Coki. Nah, kayak ibaratnya kutub timur, kutub barat nih, gitu kan. Ini waktu awal-awal, Kak Coki ada pernah ngerasa kesulitan gak sih? Gimana ya ini ngimbanginnya? Apa gua harus cukup ikut gini-gini juga? Gimana gitu? Gimana Kak? Ada kesulitan gak waktu awal-awal? Pertama saya apresiasi setinggi-tingginya sama Yayasan Putri Indonesia. Karena menemukan konsep yang unik ya. Pertama, Patricia Gao itu bukan alumni dari Putri Indonesia. Ini juga suatu kebiasaan yang saya boleh bilang ini terobosan. Dobrakan kan. Biasanya kan alumni mendampingi saya. Tapi ternyata formula itu nggak mesti kaku. Karena yang disajikan di sini di panggung hiburan itu adalah murni hiburan. Betul. Murni hiburan dengan faktor edukasi di dalam. Jadi Patricia Gao dengan menurut saya dengan konsep dia, citra dia di publik, seorang kreator konten yang kreatif. Ekspresif. Betul, ekspresif. Dan bisa mewakili perasaan dari pageant lovers yang menyukai ajang ini. Kan gaya dia tuh kan, ya namanya perempuan ya memang begitu gayanya. Ceriwis, misalnya. Tapi kan banyak juga penonton laki-laki dari acara ini yang juga ceriwis. Atau yang gayanya feminin. Itu merupakan kepribadian yang unik dari setiap manusia kan. Nah inilah yang diisi oleh Patricia menurut saya. Diisi sehingga penonton bisa lebih relevan. Bukan hanya dapat sajian yang berkelas, tetapi juga yang mewakili perasaan mereka bahwa kadang-kadang kita perlu teriak, kita perlu, saya nggak bisa menirukan teriak itu. Jangan kan? Gitu kan? Ya, susah kan? Susah. Tapi ngerti ya orang yang nonton kan, gue pengen teriak kalau bisa tangan gue tuh begini gitu. Nah itu diwakili oleh Patricia. Saya akan tetap dalam bagian saya, porsi saya kan itu karakter yang saya memilih untuk tidak mengubahnya. Bisa nggak diubah? Ya kerja keras sih. Tapi YPI, pihak stasiun TV nggak pernah menuntut saya untuk berubah di luar koridor saya.
dia, tentu saya harus berkembang. Saya harus bisa merespon Patricia. Dan buat saya nggak ada kesulitan, Fanny, karena kami kan latihan. Saya udah kenal Patricia sebelum itu juga. Patricia juga orang yang rendah hati. Dia datang, Kak, kita ketemuan yuk. Saya pengen tahu nih latar belakang. Tolong saya sebagai newbie. Jadi Cipet itu bertanya Kak Coki gitu ya. Bertanya, dan saya kan akhirnya terlibat diskusi. Disitulah saya jadi mengenal strength atau kekuatan dia juga. Ini yang kami bawa ke panggung, sehingga di panggung kami setara. Beda gaya boleh, tapi bukan berarti lantas kayak, lu anak baru ya, ini gua. Jangan gitu. Kita sebagai partner host itu harus bukan hanya mengimbangi, kita memberi ruang pada partner kita untuk berkembang. Itu yang terjadi. Berarti kita juga ngelihatnya sebagai penonton nih ya, kayak enak gitu dinamikanya, walaupun kita tahu secara karakter nih berbeda, karakternya Kak Coki yang lebih karismatik, berwibawa, elegan begitu ya, dan Patricia atau Patricia ini karakternya lebih playful, ceria begitu ya, yang lebih aktif gitu di panggung gitu ya kan, seru gitu ngelihatnya justru, dan mungkin ini juga pertama kalinya saya melihat bahwa ada sebuah dinamika yang begitu segar, begitu menciptakan bahwa ini dua orang yang berbeda bisa loh dengan pembawaannya masing-masing kita satukan di acara yang dibalut dengan ya Putri Indonesia begitu ya, selalu menyajikan yang terbaik begitu untuk pemirsa di rumah, untuk semua penggemar pageant lovers gitu kan. Ini juga melihat tapi tidak kehilangan esensinya juga Kak Coki, karena Kak Coki saya ingat pemirsa ini di rumah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah ngikutin nih ya dari lama, pasti di setiap malam final itu Kak Coki selalu ngasih tahu ada quotes yang memorable. Nah, satu yang paling aku ingat nih Kak Coki adalah Kak Coki pernah bilang gini, Putri Indonesia bukan tentang mahkota, tetapi tanggung jawab untuk bangsa. Itu bisa diceritakan kan Coki, makna dari quotes itu, mungkin bagi teman-teman yang di rumah pengen tahu ini quotes-quotes Kak Coki ini maksudnya apa sih sebenarnya gitu dari Kak Coki. Saya percaya kompetisi ini akan berakhir pada masanya, dan regenerasi harus terus berjalan. Kalau Putri Indonesia nggak sadar bahwa mahkota yang dia pakai itu sifatnya sementara, berarti energi dia, semangat, antusiasme, pelayanan dia, jangan-jangan dia anggap kesementaraan saja. Orang kalau mikir kesementaraan, memberinya kurang. Tapi kalau dia pikir, ini akan jadi warisan. Gue akan berbuat lebih setelah ini. Aku akan maju lebih tinggi lagi. Setelah aku serahkan mahkota, aku akan menjadi duta. Aku akan menjadi perwakilan. Aku akan tetap pada studiku. Aku akan mengembangkan pola pikirku. Aku akan berkeluarga. Aku akan jadi seorang pengusaha. Bayangin, pemikiran-pemikiran kompleks ini, mahkotanya udah gak ada. Tapi rohnya, semangatnya ada pada kita. Jiwanya. Makanya saya bilang ini amanah untuk bangsa. Karena mereka udah memulai. Teman-teman semua yang dimahkotai ataupun yang diselempangkan ya, ataupun yang masuk dalam program 30 besar, 33 besar. Teman-teman tuh sudah berjalan jauh loh. Tolong hargai perjalanan itu sebagai awal. Namanya awal berarti ada middle, nanti ada pertengahan, kemudian ada akhirnya. Jangan pikirkan bagaimana akhirnya, karena panggilan kita nanti kan tarikan nafas kita terakhir itu kan. Tapi pikirkan bagaimana mengisi waktu yang ada. Karena waktu kita singkat. Maka semangat kita untuk melayani negeri. Itu maksud saya. Berarti lebih ke legacy ya. Apa nanti yang akan ditinggalkan. Betul. Selama seumur hidup gitu kan. Orang akan mengenang kita dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat untuk sekitar. Bantu orang lain, bantu generasi berikutnya. Kamu kan mewakili Sumut ya? Betul, ya. Kalau misalnya Fanny bisa membantu wakil-wakil dari Sumut yang lain yang lagi mengantri, ingin mengikuti jejak Fanny, berarti hidup kamu punya makna. Hidup kamu nggak berhenti hanya pada kamu menjadi seorang wartawan, atau selesai jadi wartawan sedang berusaha mencari karir lain, enggak kan? Ya. Karena ada orang yang selalu ingin mengikuti cara-cara kita. Bahkan nggak salah kalau mereka pengen menjadi seperti kita. Meskipun itu perlu kita koreksi. Jangan jadi seperti saya. Lebih baik. Kamu harus lebih hebat dari saya. Benar. Oke. Ini di sini kan teman-teman di rumah ini pageant lovers mungkin bisa ngelihat ya betapa starstruck-nya saya gitu. Karena ngelihat Kak Coki ini tuh wah gitu loh, kayak wah this is the Coki Sitohang gitu, yang memang
di layar dan di belakang layar itu sama guys inspiratifnya. Jadi ya ini sebuah kehormatan juga Kak buat saya secara pribadi gitu. Terima kasih. Nah, ngelihat Kak Coki ini kan selalu tampil berwibawa, karismatik, elegan, tentunya juga ditunjang oleh penampilan. Iya. Penampilan yang pokoknya kalau setiap Kak Coki di host Putri Indonesia udah deh kayak ngeliat, wah udah benderang, duar gitu istilahnya kayak kalau istilah fashion lover gitu. Ketolong. Enggak lah Kak, kayak semuanya. It's not about only the looks but also the way you present yourself on the stage gitu kan, dan disaksikan oleh ya kita gini pemirsa di rumah gitu. Nah tentunya dengan penampilan itu ini sedikit kepo nih Kak, ini kira-kira Kak Coki itu styling sendiri kah? Atau ada timnya atau gimana nih? Ya, ada tim pendukung. Oke, nah sebelum kita lanjut nih Kak, kita akan mengundang satu narasumber lagi untuk bergabung bersama kita, yaitu bukan salah satu Kak, ada dua ternyata. Ini ada dua. Kita akan mengundang Bapak Mega Angkasa selaku Direktur Mustika Ratu Entertainment and Head Communication Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu, serta Bapak Lawrence Michelle selaku Fashion Designer dari Double L Young. Selanjutnya kita akan mengundang Bapak Mega Angkasa selaku Direktur Mustika Ratu Entertainment dan juga Head Communication Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu, serta Bapak Lawrence, Fashion Designer Double L Uomo. Pak Mega. Pak Mega. Terima kasih kesempatannya Pak. Pak Mega, apa kabar Pak? Halo, selamat datang Pak. Pak Lawrence apa kabar? Ini rancang saya. Nah ini dia kuncinya. Ini kuncinya. Oke, silakan duduk Bapak dan Mas. Wah, Pak Mega, Pak Lawrence, terima kasih sudah bergabung dengan kita nih di Queen Talk. Kita akan ke Pak Mega dulu nih. Kalau Pak Mega mungkin bisa cerita sedikit. Pak Mega ini kan sosok sentral ya di balik setiap penyelenggaraan Putri Indonesia, pemilihan Putri Indonesia dan juga kegiatan-kegiatannya. Mungkin boleh diceritakan Pak tentang bagaimana sih sejauh ini Yayasan Putri Indonesia ini sudah 3 dekade ya Pak ya, 3 dekade lebih nih menyelenggarakan pemilihan. Itu pengalamannya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Tentu pemilihan Putri Indonesia ini adalah acara yang sangat besar dan beauty pageant pertama di Indonesia yang tetap eksis sampai dengan hari ini, dan kita bersyukur dukungan dari Mustika Ratu, pemerintah, kemudian pihak swasta dan seluruh alumni Indonesia yang mendukung proses pemilihan ini, dan kita tetap menjaga performance itu, dan kita bahkan terus meningkatkan performance itu mendapatkan hasil yang terbaik bagi Putri Indonesia, remaja putri di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ya berarti memang full support dari 3 dekade lalu tuh selalu didukung ya Pak ya, tidak hanya putri-putrinya tapi juga Kak Coki selaku host kita, ikonnya kita nih, ikon pemilihan Putri Indonesia. Dan tentunya dengan banyak sekali dukungan, salah satunya juga dari Pak Lawrence. Pak Lawrence, kita boleh tanya-tanya sedikit. Kalau tadi sebelumnya saya dan Kak Coki ini bahas tentang penampilannya beliau nih yang selalu shining, shimmering, splendid gitu di panggung, kayak jedar bersinar gitu Pak. Ini bisa diceritakan gimana dari Pak Lawrence, dari Double L Uomo untuk mendukung Putri Indonesia, khususnya Yayasan Putri Indonesia di setiap pemilihan setiap tahun. Oke, yang pertama saya ucapin ke YPI, sudah hampir 3 dekade masih dipercaya untuk support hostnya, host utama. Ya. Ya, jadi kembali lagi kalau support kita tergantung dari konsepnya, Mbak. Konsepnya apa? Biasanya kan ada dari opening, middle, sama closing. Nah, kita tinggal ikutin aja. Itu dari konsepnya. Iya, karena setiap tahun juga beda-beda biasanya ya temanya gitu. Berarti memang menyesuaikan dari tema dan juga melihat hostnya ini kira-kira cocoknya kira-kira gimana ya. Gitu. Oke, berarti setiap tahun kan bikin konsep baru nih. Otomatis pakaian juga attire menyesuaikan. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman setiap tahunnya itu apa yang berbeda? Gitu. Apa yang membedakan dari tahun misalnya 2024, 2025 ini? Kira-kira boleh diceritakan pengalamannya Pak? Ya, biasanya sih tergantung dari konsepnya lagi. Jadi kita cocokin dengan sosoknya Coki gitu. Oke. Mungkin dari model jasnya,
double breasted atau yang cuma 2 buttons atau 1 buttons. Tapi kalau boleh saya intervensi, Ya. Pak Lawrence ini dapat tugas berat dari Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia. Wah, tugas berat apa Karena nih begini, kira-kira? saya kan menggunakan menggunakan jas buatan beliau. Iya. Dan seorang TV host kalau tidak mengikuti dengan perkembangan busana di luar negeri, apa yang lagi musim saat itu, lalu dia tampil biasa-biasa saja. Oh, desain yang seperti 2 tahun, 3 tahun lalu. Dia nggak berkembang juga penampilannya. Nah, saya lihat desainnya itu selalu baru, pilihan warnanya juga selalu berbeda. Dan terutama kalau menggunakan kain Indonesia. Itu kan juga tugas dari Pak Mega untuk beliau. Iya, benar. Oh, ada ya, Pak ya. Berarti Iya, ada request juga ya. Ya, itu memang yang membedakan setiap tahun dan kenapa penampilan Coki, desain dasar dari Double Lumo selalu berbeda karena dari konsep acara secara besar adalah kita sudah konsepkan mulai dari warna, mulai opening, event cocktail, evening gown, kebaya sampai dengan closing, dan color tone warna-warna tersebut kita sesuaikan dengan tren yang akan beredar tahun berikutnya gitu. Jadi dan itu kita senang sekali karena W Lumo menyerap itu dengan baik, bahkan menselaraskan dengan kain-kain Indonesia yang menjadi tema di pemilihan Putri Indonesia tahun tersebut. Dan yang sangat mengagumkan adalah Coki membawakannya dengan baik sekali dan kita fit in dengan semua itu dan kita happy dengan semua kolaborasi antara Double Lumo, Coki sebagai host utama, tema Putri Indonesia, dan yang pasti kita mengangkat kain-kain Indonesia dan itu dibawakan dengan baik sekali Coki sebagai host Putri Indonesia setiap tahun. Jadi benar loh, Van. Jadi Pak Mega tadi bilang bahkan yang akan muncul setelah penampilan kami di Putri Indonesia itu sudah dipikirkan oleh Pak Lau. Pak Lau sudah harus memproyeksikan. Tren berarti ya. Kalau saya boleh tambahin, jadi biasanya kami dapat potongan-potongan kain tradisionalnya itu dari pihak perempuan. Nanti cuma kita kasih aksen misalnya untuk dasinya, vestnya, Oke, berarti maupun obinya kadang-kadang. berarti bahkan sampai sedetail aksesoris dari itu juga dipikirkan dengan sangat matang. Ya, gitu jadi ya, matching Pak. sama dengan perempuan yang konten. Jadi Diambil aksen dari situ. kami menyesuaikan dengan yang perempuan ya Pak. Iya, Iya, karena selalu partner ya tandingan ya. Iya, supaya nyambung, Mbak. Benar karena kan biar serasi matching gitu istilahnya Bisa ya. nyambung ya. Belum lagi latar belakang studionya, tempat Iya. kami menggelar acara kan di Betul. Plenary Hall Betul. JCC. Itu kan LED segede-gede besar seperti itu, Pak, dengan tonasi warna tertentu supaya nanti kelihatan hidup di layar kaca. Betul. Orang sebagai penonton hanya bisa menikmati visual dan auditori ya, dengan suara, tapi kan mereka nggak mikirin betapa ribetnya membuat semua konsep itu menyatu. Ya. Itu yang membuat Putri Indonesia selalu ditunggu. Betul. Karena bukan hanya putrinya, tapi penampilan panggung ya, pengisi acaranya juga. Berarti terjawab sudah nih teman-teman di rumah pageant lovers, kenapa di setiap penyelenggaraan malam final Putri Indonesia itu kita selalu bilangnya lebaran pageant ya Pak ya gitu. Karena memang lebaran itu kan sesuatu yang dinanti gitu ya. Sesuatu yang dinanti gitu karena memang terlihat dari kita baru ngobrol sedikit ini bahwa setiap pihak yang terlibat di dalamnya itu benar-benar memikirkan setiap hal secara detail. Dimulai dari pembawa acara, host, dari Yayasan Putri Indonesia selalu penyelenggara dan juga selaku desainer gitu yang membuat atau mengemas semuanya nih, mengemas pembawa acara supaya menjadikan acara Yayasan Putri Indonesia ini megah. Iya, Van, saya mau kasih apresiasi sama Pak Lawrence dari WL Lumo. Satu hal lagi nih yang Fanny dan teman-teman pageant lovers penontonnya harus tahu. Anda perhatikan saya di acara itu ya, Pak Mega, saya paling sedikit 3 baju ganti. Iya. Paling sedikit, kadang-kadang pernah 4. Bayangin ya, jeda antar waktu saya ke belakang panggung, ganti baju ke ruangan cepat. Dalam 2 atau 3 menit, saya sudah harus ada lagi di belakang panggung untuk naik. Di jeda commercial break. Di jeda itu singkat sekali. Dan ini siaran langsung. Nah, Pak Lawrence dan WL Lumo-nya, saya salutnya satu hal. Memang kompleksitasnya ada dalam menunjukkan rancangan, tapi penggunaannya simple. Simplifikasi. Ya saya dibantu oleh tim ya. Tadi kan pertanyaan Fanny, Kak Coki sendiri nggak? Ada stylist ya. Nggak bisa. Ada orang yang mengarahkan gaya kami. Betul. Ada tim dari stasiun TV, ada tim dari Mustika Ratu. Paling sedikit 3 orang mendampingi saya.
Nah, mereka nyiapin baju yang mudah dipakaikan kepada saya. Jadi kalau desainnya tidak simpel seperti itu, repot juga kami penggunaannya. Bisa 2 kali lipat waktunya. Jadi saya apresiasi, Pak. Itu justru yang tadi saya mau tambahin. Iya. Tapi dia hebat sih. Saya acungin jempol. Dia durasi dengan waktu yang mepet banget. Dia bisa pakai dasi sendiri. Tapi kalau pakai dasi, dia Tetap hebat. membantu, jadi nggak cuma kayak pakai ini gitu, enggak ya? Dia ikut ya. Dan hebat. saya kalau ganti baju kan, saya harus sendiri. Benar. Van, meskipun kami mandiri. Saya punya asisten, tapi asisten saya pun tidak masuk ranah pribadi saya. Jadi saya kalau lepas baju ya saya sendiri, langsung kasih ke kanan bajunya, terima, pakai sendiri, bikin dasi secepat itu. Hektik juga berarti ini backstage ini kayaknya. Oke, Latihan kami. gitu ya. Tapi dinamikanya udah langsung karena dalam jeda waktu 2-3 menit Kak Coki udah tampil lagi di jeder dengan baju bunga yang biasa. Iya, dengan wajah yang tenang dan baju yang berbeda kayak hi guys, I'm back. Udah kayak balik lagi gitu. Padahal di belakang panggung gue sibuk banget. Wah, iya. Betul, kedebuk mulai dari Kak Coki, timnya juga, dari Pak Lawrence juga ya. Sama-sama. Wah, timnya YPI. Inilah bukti bahwa sebuah acara sebesar Putri Indonesia bisa sukses itu kan ada semangat kolaborasi. Iya. Semua pihak rendah hati mau kerjasama, memberi ruang pertumbuhan, melakukan evaluasi saat itu, koreksinya cepat. Kemudian ujungnya apa? Ini keberhasilan bersama kok. Ini bukan tentang Coki, Pak Mega, Bu Putri, bahkan Bu Putri menyerahkan ya Pak ya kewibawaan kesuksesan acara ini untuk kita nikmati bersama. You take credit lah. It's okay, you take credit, you take compliments from the people. But remember, this is part of our great collaborations. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu Indonesia. Ini Kita banget ini. semangat keindonesiaan kita tercermin dalam penyelenggaraan Malam Final Putri Indonesia ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Pak Mega nih. Pak Mega, dengan pengalaman Pak Mega yang udahlah kalau YPI itu langsung Pak Mega gitu kan. Pak Mega sudah bekerja sama dengan banyak sekali pihak termasuk ada Pak Lawrence dan Kak Coki salah satunya. Kalau boleh saya tanya, dengan pengalaman Kak Coki sudah bersama Yayasan Putri Indonesia sudah 15 tahun tadi ya kayak 15 tahun. Kira-kira menurut Pak Mega ini seperti apa? Pak Mega memandang sosok Kak Coki selama ini seperti apa? Boleh nggak aku tanya nih Pak? Oke. Kalau tentu pandangan ini adalah penggabungan dari pandangan kami semua ya Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu Entertainment dan saya pribadi. Putri Indonesia nafasnya ada di host itu sendiri dan tentu dibantu oleh co-host, dan kita melihat 15 tahun ini Coki bisa menghandle apapun kejadian itu, mulai dari opening sampai dengan closing, bahkan sampai dengan press conference yang beberapa menit setelah acara dan dapat dihandle dengan baik, dan kita percaya dengan Coki bisa mendinamikakan dengan baik sekali. Baik jika ada pertanyaan yang tidak disangka-sangka atau ada pertanyaan yang sifatnya menjatuhkan bisa dinetralisir dengan baik, dan kita percaya, kita sangat percaya dengan kredibilitas Coki menghandle semua itu, dan ya terlihat sampai hari ini kita tetap mempercayakan host Putri Indonesia 2026 ke Coki. Going strong. Saya baru tahu ini. Nah itu dia. Biasanya kan kalau nge-host tuh ada istilah chemistry. Tapi ini chemistry-nya bukan hanya dari Kak Coki dan partnernya, tapi juga Kak Coki dengan Yayasan Putri Indonesia dan juga dengan Double L Womo gitu. Jadi semuanya harmonis, klop jadi satu. Betul Pak, dengan semangat kolaborasi tadi begitu ya. Dan kalau boleh saya tambahkan khusus untuk kembali untuk Double L Womo yang sudah 15 tahun ya mensupport Putri Indonesia, dan kita juga mengucapkan terima kasih karena pengabdian tanpa batas yang bisa menyerap aspirasi Ibu Putri sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Putri Indonesia yang mengharuskan Putri Indonesia mengeluarkan kain-kain Indonesia, tenun, songket, batik, dan lain-lain, dan dengan mudahnya Double L Womo menselaraskan desain tersebut ke Bang Coki dan inline dengan co-host setiap tahunnya. Jadi nggak heran kalau setiap tahun tampil berbeda. Ada batik, ada tenun, ada songket, ada kain Bali. Dan kita tunggu 2026 kain apa yang akan muncul.
Ini Bang nih. Coki. Nah, ini nih karena udah Pak Mega Q-nya di 2026 nih guys. Nah, ini dia kolaborasi ini nih. Kayak trio gitu kan. Trio itu kan setiap trio itu pasti ada perannya masing-masing dan kita akan melihat trio ini harmonis ketika semua orang berjalan dengan peran-perannya untuk membentuk suatu kesatuan, yaitu yang ditampilkan di grand final gitu. Nah, Pak Mega ini 2026 nih. Kita ada Kak Coki di sini, ada juga Pak Lawrence di sini. Kira-kira mungkin harapannya Pak apa untuk kedepannya? Atau mungkin boleh kali ya Pak spill tipis-tipis gitu tentang 2026 nih kira-kira akan ada apa? Oke, kita akan spill sedikit ya. Dan hanya aja di acara Queen Talk, ya. dengan Bang Coki. Dan harus disaksikan di YouTube Mustika Ratu Entertainment bahwa pemilihan Putri Indonesia kita akan improve kembali dengan license yang kita miliki. Miss Supra, Miss Internasional, Miss Cosmo, dan Miss Cham. 2 crown utama sudah kita dapatkan di Supra dan di Cosmo. Maka target kita mudah-mudahan dimudahkan 2 license berikutnya menjadi target utama kita. Crown utama di tahun ini. Dan proses rekrutmen sudah mulai. Kita sudah mulai di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Banten, dan Bangka Belitung. Menyusul beberapa provinsi lainnya. Dan yang pasti proses karantina sudah kita atur, Bang. Jadi tolong di-block waktunya. Karantina dimulai bulan April 2026 dan final 8 Mei 2026. Tetap di SCTV dan live dari Jakarta Convention Center. Langsung lengkap nih informasi tanggalnya, bahkan sudah tanggal karantina, grand final sudah, dan Kak Coki mungkin sudah bisa di-booking jadwalnya ya tadi seperti kata Pak Mega, dan juga Pak Lawrence mungkin sudah mulai bisa, wah kira-kira deadline-nya segini nih gitu ya, udah bisa ya. Oke. Nah, ini udah spill tipis yang dari Pak Mega guys. Tapi kayaknya kurang afdol nih kalau kita sudah membicarakan tentang bagaimana proses yang terjadi di balik sebuah pemilihan Putri Indonesia begitu. Baik dari segi host, penyelenggara, dan juga dari kolaborasi untuk desainernya gitu yang membalut semua penampilan dengan luar biasa indah dipandang mata. Kita akan berbincang-bincang juga dengan putri terbaik bangsa kita yang mewakili Indonesia di ajang Miss Supranasional dan meraih crown utama sebagai Miss Supranasional 2024. Langsung saja kita undang Harashta Haifa Zahra, Miss International 2024 dan Putri Indonesia 2024. Harashta, good to see you again. Silakan. Hati-hati. Halo sayang, apa kabar? Silakan duduk. Ayo bergabung dengan kita di sini. Wah, beda. Langsung Queen duduknya langsung beda. Queen udah bukan Queen sebenarnya. Enggak, kamu akan selamanya diingat sebagai Miss Supranasional 2024 dan juga Putri Indonesia 2024 karena title sebagai Putri Indonesia itu seumur hidup. Benar. Kayak ini ya, apa slogannya Putri Indonesia, sekali menjabat selamanya menginspirasi. Itu dia. Betul. Ini tadi yang kayak Kak Coki bilang jiwanya ya Kak ya. Jiwanya itu memang rohnya selalu ada. Roh seorang Putri Indonesia itu selalu ada meskipun dia tidak lagi mengenakan mahkota. Nah, ini terlihat dari Harashta yang kita tahu sudah sangat membanggakan Indonesia dengan prestasinya yang luar biasa di Miss Supranasional. How are you? Really good, Kak. Just excited for what's happened setelah selesai menjabat sebagai Putri Indonesia dan Miss Sup. Nah, ini kan kamu udah selesai menjabat ya sebagai Miss Supranasional dan sebagai Putri Indonesia. Apa nih yang berbeda dengan live ketika menjabat dan live after the crown? Banyak sih yang berbeda. Mungkin sebelum jadi Putri Indonesia pun berbeda. Tapi setelah menjabat sebagai Putri Indonesia dan kembali ke kehidupan sehari-hari, ya jauh lebih dikenal orang-orang sebetulnya. Kembali jalan suka ada yang kayak Kak foto gitu ya. Sejujurnya agak sedikit shock. Terus kan kayak aku tinggal di Bandung dan suka ke Jakarta bolak-balik pakai wush. Kadang di wush tuh suka nggak pakai make up, terus kayak topian, kayak benar-benar anak kuliah sebelum Putri Indonesia. Terus kadang suka banyak orang yang kayak Kak Harashta ya, terus aku malu karena kayak aduh aku nggak pakai make up, nggak apa-apa katanya. Terus ya campur aduk sih Kak sebenarnya. Rasanya tuh campur aduk. Really good tapi campur aduk. More to be really sebenarnya. Sebelumnya kan kayak harus melaksanakan tugas ke sana kemari, bahkan kuliah pun harus ke postpone. Jadi setelah selesai aku sekarang lagi fokus untuk melanjutkan studi untuk mengejar gelar S1 Teknik Lingkungan dan semoga hopefully setelah selesai
di bulan depan, amin. Semoga Amin. sidangnya lulus di bulan depan, Amin. teman-teman mohon doanya. Itu Kita bisa lanjut scholarship dari UI karena kan Putri Indonesia setelah menang dari Putri Indonesia aku dapat scholarship di UI untuk melanjutkan studi. luar biasa. Jadi memang setelah menjabat kembali melanjutkan apa yang sempat dipostpone ya, Betul. ditunda dulu untuk memenuhi tanggung jawab sebagai Miss Supranasional dan juga Putri Indonesia. Betul. Berarti kita lihat bahwa Harashta ini orangnya terplan Pak ya. Kita bisa lihat bahwa setelah menjabat dia tunaikan tanggung jawab dia di internasional, di supranasional dan juga di domestik sebagai Putri Indonesia. Begitu selesai dia kembali melanjutkan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswi yang kita doakan semoga segera lulus ya. Tahun ini ya tadi ya. Amin. Sarjana teknik ya. Iya, jadi engineer. Oke, wow, that's amazing. Harashta, berarti kan kamu sudah melewati setahun yang tidak pernah bisa tergantikan nih pengalamannya ya. Tidak hanya sebagai Putri Indonesia, sebagai Miss Supranasional 2024. Apa yang perjalanan kemarin itu yang setahun yang kamu lewati itu yang sampai sekarang masih paling kamu ingat, yang paling berkesan buat kamu itu apa? Sebenarnya kalau ditanya paling, jujur semuanya paling karena kayak yang selalu aku bilang ya Kak, aku tuh nggak pernah sekalipun ke luar negeri Sebelum Putri Indonesia. Sebelum Putri Indonesia, oke. Gak pernah sekalipun Oke. ke luar negeri. Terus setelah menjabat sebagai Putri Indonesia, aku harus menjadi representasi Indonesia untuk berkompetisi ya itu Iya. berkompetisi di Polandia gitu, di Europe, bahkan langsung ke Europe Sekali di sendirian, jalan-jalan sekali langsung jalan. ke situ. Terus ternyata setelah di Europe berkompetisi, aku menang Miss Supranasional yang akhirnya selama 1 tahun masa jabatan aku berkesempatan dan diberikan kesempatan oleh Yayasan Putri Indonesia dan Miss Supranasional untuk keliling dunia dan mencoba culture beberapa negara serta menyebarluaskan juga gitu budaya-budaya Indonesia yang emang rootnya aku asalnya dari mana. Itu sih sebenarnya paling berkesan. Terus selain itu juga Kak, karena aku tuh percaya it's not only about the crown. Aku tuh suka banget give back to others. Jadi setiap bertugas atau setiap perjalanan ke luar negeri, I'm always asked. Selalu aku yang nanya, ada nggak perjalanan atau kegiatan misalnya ke teman-teman sekolah gitu kayak atau kayak Kegiatan misalnya sosial kegiatan-kegiatan gitu ya. sosial gitu, karena kayak it's not only about the spotlight. Ketika aku tuh merasanya aku senang memang spotlight, terus kayak lampu, stages, action, lenggak-lenggok segala macam, or kayak cuman ngisi acara-acara podcast. Tapi aku akan lebih bahagia lagi ketika aku berkumpul hanya berdiskusi atau memberikan tahu kepada teman-teman di beberapa negara tersebut ataupun bahkan di Indonesia sendiri. Berarti kamu memang merepresentasikan Indonesia secara utuh begitu ya, bahwa semangat keindonesiaan kita ya memang selalu gemari palojinawi begitu ya, peduli ya berbagi begitu ya. Tidak hanya sekedar ya kamu di spotlight kayak halo saya Ratu Dunia loh, nggak gitu ya, nggak, bahwa banyak sekali kegiatan positif yang kamu lakukan, and that's why you are Putri Indonesia 2024 dan juga Miss Supranasional 2024. Tepuk tangan dulu untuk Harashta, keren banget. Nah Harashta, setelah dikenal publik ya sebagai seorang Putri Indonesia di transportasi umum di WUS tadi diajak foto padahal saya lagi mau berangkat kuliah nih gitu kan. Nah kemudian ini kan bisa kita sebut bahwa kamu ini menjadi role model, panutan bagi generasi muda di Indonesia dan di seluruh dunia nih yang pernah ketemu, wah Miss Supranational, she's so beautiful, she's so elegant gitu, dan semua orang aspire to be like you, pengen jadi Harashta kalau kayak tadi Kak Coki sempat bilang sebelumnya, karena kamu sebegitu menginspirasi mereka. Apa pesan kamu untuk generasi muda di Indonesia dan juga khususnya yang mungkin nanti ingin mengikuti pemilihan Putri Indonesia 2026, karena udah mulai nih tadi Pak Mega Tadi udah ya sempat spill. udah di-spill panggilnya nih sama Pak Mega nih, kira-kira pesannya apa? Kalau jujur ya Kak, aku mau sedikit cerita dulu. Sebetulnya di perjalanan aku jadi Putri Indonesia itu, waktu itu iseng doang. Aku cuma pengen jadi Putri Indonesia daerah. Jawa Barat waktu itu ya? Jawa Barat ya. Cuman sebenarnya ya namanya juga berkompetisi pengen jadi Putri Indonesia. Tapi waktu itu cita-citaku hanya sebatas aku jadi Putri Indonesia Jawa Barat pun kayaknya udah
jadi capaian aku paling tinggi untuk batu loncatan ke depan. Karena I want to be the engineer kan. Kak. Terus kayak di CV pun udah kayak Putri Indonesia Jawa Barat tuh udah kayak sangat-sangat membantu gitu loh. Kayak untuk karir aku ke depannya. Ya seperti yang kita tahu Putri Indonesia tuh memang benar-benar ajang prestigious di Indonesia gitu ya Pak. Terus ternyata setelah menjalani kompetisi, karantina di Putri Indonesia, Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan aku kayak kesempatan yang lebih besar lagi, bukan hanya sebagai Putri Indonesia daerah, tapi juga sebagai Putri Indonesia 2024 dan lagi Miss Supranational 2024. Jadi mungkin aku cuma mau bilang buat teman-teman yang mau jadi Putri Indonesia ataupun apapun di hidup kalian, don't be afraid to dare to dreams. Kayak waktu itu tuh karena aku takut untuk bermimpi, tapi setelah dijalani aku punya mimpi yang jauh lebih besar. Aku punya mimpi yang bukan hanya sebagai Putri Indonesia daerah gitu, tapi juga jadi Putri Indonesia dan juga Miss Supranational. Dan jangan juga untuk berusaha menjadi orang lain. Tetap jadi diri sendiri gitu. Boleh kalian mencontoh Harasta sebagai Putri Indonesia 2024 ke Farhanisa ataupun Kak Coki, siapapun gitu, public figure ataupun siapapun yang jadi inspirasinya kalian gitu. Tapi jadikanlah mereka hanya sebagai contoh untuk versi terbaik di diri kalian gitu. Itu sih sebenarnya apa yang pengen aku sampaikan dan harapan untuk teman-teman yang ingin mencapai mimpinya bukan hanya di Putri Indonesia tapi juga di hidup kalian. Be yourself itu penting ya. Be yourself dan tampilkanlah versi terbaik ya dari dirimu begitu. Ketika nanti kalian berkompetisi di Putri Indonesia 2026. Wah, ini memang beda ya bapak-bapak ya Mas, kita ngelihat Ratu Dunia ngomong tuh kayak wah gitu. Nah Harasta, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang mau kutanyakan kepada dirimu, tetapi waktulah yang membatasi kita. Nah mungkin terakhir nih, boleh kasih apresiasi mungkin kepada pihak-pihak support system yang selalu mendukung perjalanan Harasta, mulai dari persiapan dari Putri Indonesia Jawa Barat menjadi Putri Indonesia 2024 dan juga Miss Supranational. Terima kasih Kak buat kesempatan ini. Karena jujur ya, ini off the record. Udah di record sih sebenarnya. Gak bisa ya. Masa kita suruh matiin kamera. Ya udah nggak apa-apa. Berarti on the record aja. Ini on the Waktu di record. Miss Supranational Kak, aku tuh pengen banget bilang terima kasih ke semua orang yang udah mendukung aku di momen last walk tuh. Karena kalau di Miss Supranational itu momen last walk-nya berterima kasih voice over. Tapi karena itu TV, jadi mereka cuma kasih aku 45 detik. Bayangin Kak, aku mau ngomong terima kasih dan ngasih tahu perjalanan aku selama 1 tahun dalam 45 detik. Terus waktu itu aku bikin sekitar 3, aku bikin 3. 2 menit, 1 menit setengah, dan 1 menit. Terus pihak sana maksa 45 detik. Terus aku juga akhirnya karena mereka maksa, aku bilang kayak, kita akhirnya berdiskusi lah. Aku ikut berdiskusi kayak, ini adalah perjalananku sebagai Miss Supranational dan Putri Indonesia selama 1 tahun. Tolong, kalaupun tidak kasih aku waktu selama 2 menit, 20 menit kepanjangan ya. 20 menit kan. Mohon maaf, udah terpilih nih suksesor kamu sayang. Selama 2 menit, boleh dong kasih aku waktu 1 menit ataupun 1 menit setengah untuk setidaknya berterima kasih. Bahkan kayak aku tuh mau bilang terima kasih personal satu-satu pun nggak bisa gitu. Akhirnya mereka kayak, oke, kita kasih kamu waktu sama 50 detik sampai 1 menit. Tapi kamu harus voice over ulang gitu. Jadi akhirnya begitulah malam final aku berterima kasih. Tapi di sini karena aku pasti punya banyak waktu, tentunya akan berterima kasih kepada yang pertama keluarga, karena yang membawa aku sampai sebegitu besarnya dan menjadi Harasta yang sekarang. Ke mama, terutama ayah, dan adik aku juga keluarga-keluarga besar yang udah mendukung perjalanan Harasta dari masih kecil sampai sekarang. Selain itu juga kepada official Putri Indonesia yang sudah membukakan pintu Harasta selebar mungkin. Mustika Ratu Entertainment, Ibu Putri, Pak Mega, Ibu Ajeng, banyak
semua dukungan-dukungan dari senior-senior yang sangat mendukung Harasta, senior Supra Sister, terus senior Putri Indonesia yang mungkin nggak bisa disebutin satu-satu karena balik lagi mungkin durasi ya teman-teman. Terus juga desainer-desainer yang apa ya, menurut Harasta tuh mereka sangat-sangat membantu Harasta untuk tampil cantik dengan balutan desain mereka dan dengan senang hati. Iya, Harasta maunya kayak gimana gitu. Harasta sangat-sangat welcome untuk berdiskusi dan membebaskan Harasta untuk membawa baju berapapun yang Harasta mau. Terus mentor-mentor Kak Janu, terus Kak Kokelana, Mas Baim, Mbak Tika, Kak Angga, dan semua yang gak bisa Harasta sebutin satu-satu di sini. Sangat-sangat berterima kasih sudah membawa Harasta dari seorang gadis biasa asal Jawa Barat, teteh-teteh Sunda mahasiswa, terus jadi perempuan, wanita, bahkan berubah menjadi wanita yang saat ini duduk di sini bersama Kak Farhanisa dan orang-orang hebat dalam Queen Talks ini gitu. So thank you so much semuanya. Terima kasih atas dukungan. Oh terakhir, pageant lovers, bukan hanya pageant lovers Indonesia tapi dunia yang udah membersamai perjalanan. Karena jujur Kak, kalau nggak ada pageant lovers, aku nggak masuk sekarang. Kalau nggak ada community itu, siapa sih Harasta? Siapa yang kenal Harasta gitu? Mereka yang bikin Harasta besar sampai sekarang gitu. So thank you so much pageant lovers Indonesia dan dunia. Wah, luar biasa. Iya, masih tadi berapa menit ya? Ya. Jadi Kak Coki ini diam-diam kayak timing tau. Kamu dari tadi kayak oke, 1,5 menit kita ukur sekarang waktunya. Good job. It's a very inspiring story that you share with everyone here. Dan good luck with your journey setelah menjadi Putri Indonesia dan juga Miss Supranational 2024. Kembali ke kegiatan, we wish you all the best. Semoga segera menyelesaikan studi dan lanjut studi ya tadi di Universitas Indonesia, hopefully. Amin. Nah, good luck dan juga selalu menyebarkan inspirasi dan kebaikan untuk sekitarmu. Doa-doa terbaik tentunya bersamamu dari kami semua sebagai orang yang sangat bangga melihat kamu dan mendukung sepenuh hati perjalananmu. Dan we're excited to see what's in store for you. Terima kasih para Nisa semuanya. Terima kasih. Dan inilah yang menjadi sebuah hal yang bisa kita katakan inspirasi tadi ya, bahwa Harasta dengan perjalanannya, aku di sini bisa berbincang-bincang dengan Kak Coki, Pak Mega, Pak Lawrence, dan belajar banyak sekali hal pada pembicaraan Queen Talk kita kali ini. Dan terima kasih kepada Kak Coki, Sitohan, Pak Megang, Amang Akasa, Pak Lawrence sudah hadir dan juga Harasta. Terima kasih atas waktunya di sini. Terima kasih atas inspirasi yang diberikan. Dan good luck Pak Mega untuk penyelenggaraan next nih pemilihan Putri Indonesia 2026. Sukses ya. Amin. Dan juga good luck untuk Kak Coki, untuk Pak Lawrence. Ya udah dapat bocoran, jadi udah langsung mikir nih kayaknya habis hari ini nih gitu. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya dan terima kasih untuk semua yang menyaksikan di rumah pageant lovers. Thank you so much dan this is a wrap for today's Queen Talk. Saya Farhanisa Nasution. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.